Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Selin, Rafsyah, Abdul Malik, Reina Nur, Najwa Aulia, dan Fabiola akan memaparkan hasil dari identifikasi potensi bahaya dengan studi kasus Tebet Eco Park. Baik, selanjutnya. Tebet Eco Park berlokasi di Jalan Tebet Raya, Tebet Barat, Jakarta Selatan, dengan ruang terbuka hijau yang luasnya sekitar 7,3 hektare. Tebet Eco Park ini merupakan revitalisasi dari Taman Honda. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Feby. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Di Tebet Eco Park terdapat beberapa bahaya biologi. Yang pertama yaitu ada bakteri dari tempat sampah yang tidak terawat, kemudian jamur dari pada meja dan kursi karena lembab sebab kehujanan. Kemudian ada bakteri dari sungai yang tercemar, dapat diketahui tercemar dari warna airnya, kemudian bau yang dikeluarkan oleh sungainya. Kemudian di samping dari sungai tersebut terdapat semak-semak yang menjadi sarang nyamuk. Kemudian yang terakhir yaitu ada kucing liar yang berpotensi untuk menyebarkan virus dan bakteri. Baik, bahaya kimiawi merupakan suatu zat kimia yang berpotensi untuk menyebabkan kerusakan kesehatan pada manusia maupun lingkungan akibat dari sifat toksisitas zat kimia tersebut. Contoh di Tebet Eco Park ini merupakan adanya sungai tercemar yang terindikasi adanya zat amonia, chemical demand oksigen, dan total coliform. Penanggulangannya dapat melakukan revitalisasi sungai oleh pemerintah setempat. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya bahaya fisik ialah bahaya yang dapat melukai fisik kita. Contohnya seperti sungai yang tidak dipakaikan pagar pengaman. Dikhawatirkannya para pengunjung jatuh ke dalam sungai tersebut. Pencegahannya ialah memasang pagar pengaman ataupun rambu pencegahan. Lalu ada pohon-pohon yang rapuh. Pohon-pohon yang rapuh dapat melukai pengunjung seperti batang-batang atau ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Penjagaannya ialah dapat pemeliharaan pohon secara rutin. Lalu ada jalanan yang tidak rata, seperti jalanan yang berbatuan, jalanan yang berlubang, ataupun jalanan yang penempatan batanya yang tidak merata. Penjagaannya ialah memperbaiki jalan tersebut agar para pengunjung tidak tersandung atau terluka. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya terdapat bahaya ergonomi, yang merupakan bahaya akibat desain manusia yang buruk. Contohnya seperti keberadaan besi yang dapat menjadi potensi bahaya seperti tersandung dan cedera karena ujungnya yang tumpul. Hal ini dapat dicegah dengan menghilangkan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Selanjutnya terdapat bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan merupakan risiko cedera yang disebabkan oleh energi listrik. Bahaya ini timbul akibat kontak langsung dengan arus listrik yang rusak. Contohnya seperti kotak listrik dan lampu jalan yang penempatannya sembarangan dapat menciptakan potensi tersetum. Cara pencegahannya yaitu dengan memberikan rambut peringatan. Selanjutnya, Selanjutnya adalah potensi bahaya mekanisme, sebuah potensi bahaya yang dapat diakibatkan oleh kerusakan atau malfungsi dari pemesinan maupun peralatan di tempat wisata. Misalnya pada di Tebet Eco Park itu terdapat permainan jungkat-jungkit yang dapat menyebabkan cedera tulang ekor karena alas duduknya tidak ideal. Lalu yang kedua ada kaki terlindas roda pagar pintu yang ada di Tebet Eco Park di gerbangnya. Lalu yang ketiga ada jatuh akibat engsel ayunan terputus karena bobot tubuh yang tidak mampu ditopang oleh ayunan. Yang terakhir ada jari terjepit di setelah rantai ayunan. Selanjutnya, bahaya psikososial, sebuah potensi bahaya yang dapat difaktor-faktori oleh bahaya-bahaya yang dapat mengakibatkan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis maupun fisik baik pengunjung maupun orang-orang yang melintas. Contohnya seperti di Tebet Eco Park adalah akrofobia atau fobia ketinggian di jembatan Infinity Link Bridge yang tersedia di Tebet Eco Park. Kedua ada keributan antar pengunjung karena tidak antri menggunakan alat permainan. Selanjutnya adalah bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan adalah bahaya yang disebabkan oleh kondisi hujan maupun karena adanya kecerobohan dari tempat wisata tersebut. Contohnya adalah terpeleset oleh tanah. Hal ini disebabkan karena adanya lempengan tanah yang tidak rata dan kondisi hujan
sehingga tanah tersebut licin. Hal ini bisa dicegah dengan cara memberi peringatan kepada pengunjung bahwa tanah tersebut licin atau adanya evaluasi terhadap pihak pengelola. Dan yang kedua adalah tersandung batu bata. Hal ini bisa disebabkan karena batu bata yang berserakan di mana-mana sehingga pengunjung tidak memperhatikan langkahnya dan bisa menyebabkan tersandung batu bata, atau karena pihak pengelola tidak memasang dengan benar. Yang selanjutnya adalah bahaya tingkah laku. Hal ini disebabkan karena ulah pengunjung yang tidak memperhatikan tingkahnya sehingga bisa membahayakan bagi dirinya maupun tempat wisata tersebut. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Hal ini karena pengunjung membuang sampah pada sembarangan karena tempat sampah tersebut jauh dari jangkauan pengunjung sehingga pengunjung malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini bisa dicegah dengan cara menegur atau memberi sanksi pada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, tidak mengawasi anak di bawah umur. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan terhadap anak karena anak tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini bisa dicegah dengan cara pengunjung diberikan edukasi kepada pihak pengelola supaya pengunjung bisa menjaga anaknya dengan baik. Selanjutnya, Baik, dari sekian banyaknya potensi bahaya yang ada di tempat ekopark maupun objek wisata lain akibat dari faktor eksternal maupun internal yang mengharuskan pengunjung untuk mewaspadai hal-hal tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, selamat siang.